Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah M. Naufal Abidava dengan NIM 81101246162 dan dosen pengampu oleh Pak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum ketenagakerjaan dalam konteks sektor informal di Indonesia. Jadi, sektor informal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian Indonesia. Meski tidak selalu mendapatkan perhatian yang sama seperti sektor formal, sektor ini memegang peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung kehidupan ekonomi masyarakat. Yuk, mari kita ulas lebih lanjut. Baik, yang pertama, kita bahas mengenai peran sektor informal dalam perekonomian Indonesia. Sektor informal di Indonesia mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari pedagang kaki lima, tukang ojek online, kurir, hingga pekerja rumah tangga. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor ini menyumbang sekitar 60% dari total lapangan kerja di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Ini sektor ini informal ini menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal. Selain itu, sektor informal juga berkontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat dan dapat menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan di sektor formal. Nah, yang kedua ini, perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal. Jadi, meskipun sektor informal berperan penting, pekerja sektor ini seringkali tidak terlindungi oleh hukum yang berlaku. Pekerja seperti pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang ojek online, atau kurir seringkali menghadapi ketidakpastian, baik dalam hal upah, jam kerja, maupun perlindungan terhadap kecelakaan atau sakit. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena tidak adanya hubungan kerja yang jelas antara mereka dan pemberi kerja. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal sebenarnya telah diatur dalam beberapa undang-undang, meskipun penerapannya masih terbatas. Salah satu undang-undang yang mengatur adalah itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa hak-hak dasar pekerja seperti upah, jam kerja, dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja berlaku untuk semua jenis pekerjaan. Meskipun sektor informal tidak memiliki hubungan kerja yang formal, meskipun sektor informal tidak memiliki hubungan kerja yang formal. Lalu ketiga, upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal. Pemerintah Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah dua bentuk perlindungan yang dapat diakses oleh pekerja informal, meskipun partisipasinya masih relatif rendah. Dan juga pada 2020, pemerintah meluncurkan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan pensiun yang juga dapat dimanfaatkan oleh pekerja informal. Meskipun penyebarannya informasi dan sosialisasi program ini masih perlu ditingkatkan, oleh karena itu pemahaman pekerja informal terhadap hak-hak mereka itu sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan program ini secara maksimal. Lalu kemudian yang keempat, regulasi terkait kontrak kerja dan upah pekerja di sektor informal. Pekerja sektor informal juga seringkali menghadapi masalah terkait kontrak kerja dan upah. Dalam sektor formal, kontrak kerja dan upah diatur dengan jelas, namun di sektor informal hal ini seringkali tidak transparan. Jadi untuk itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berusaha memberikan perlindungan lebih pada pekerja informal dan mengatur tentang perjanjian kerja seperti pengupahan dan jaminan sosial bagi pekerja yang tidak memiliki status formal. Pada dasarnya, meskipun hubungan kerja sektor informal tidak terikat kontrak formal, pekerja tetap berhak mendapatkan upah yang layak dan perlindungan dasar. Misalnya,
tukang ojek online atau pekerja lepas lainnya. Meskipun tidak memiliki kontrak kerja formal, seharusnya tetap menerima perlindungan hukum dan mendapatkan hak-hak dasar seperti upah yang sesuai dengan jaminan keselamatan. Lalu kemudian yang kelima, undang-undang terkait sektor informal. Ada beberapa undang-undang yang relevan untuk sektor informal, yaitu antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak-hak pekerja, meskipun dalam sektor informal penerapannya tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kesempatan bagi pekerja informal untuk mendapatkan hak-hak dasar yang sebelumnya hanya berlaku bagi pekerja formal. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 yang mengatur tentang jaminan sosial bagi pekerja informal, walaupun implementasinya masih menjadi tantangan seperti itu. Lalu dengan semua pembahasan yang kita sudah bahas, bisa diberikan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu meskipun sektor informal di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian, masih banyak tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja di sektor ini. Pemerintah dan masyarakat harus terus bekerjasama untuk memastikan bahwa pekerja informal mendapatkan hak yang sesuai, termasuk jaminan sosial, upah yang layak, serta perlindungan terhadap kecelakaan dan sakit. Melalui pemahaman hukum yang lebih baik dan implementasi regulasi yang efektif, kita dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih adil dan layak bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Seperti itu saja. Sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.